Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, kali ini kita akan membahas tentang virtualisasi jaringan dan cloud computing. Baik, langsung saja ke materinya, yaitu definisi dan konsep dasar virtualisasi jaringan. Apa sih virtualisasi jaringan? Nah, di sini virtualisasi jaringan adalah teknologi yang memungkinkan fungsi jaringan seperti switching, routing, dan firewall untuk dijalankan secara virtual tanpa tergantung pada perangkat keras khusus. Manfaat utamanya yaitu virtualisasi jaringan meningkatkan fleksibilitas, efisiensi, dan kemampuan untuk beradaptasi dengan kecepatan terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian selanjutnya ada manfaat dari virtualisasi jaringan tersebut bagi organisasi. Yang pertama yaitu efisiensi biaya. Virtualisasi jaringan mengurangi biaya infrastruktur dan operasional dengan menghilangkan kebutuhan akan perangkat keras khusus. Yang kedua yaitu fleksibilitas dan skalabilitas. Nah, sumber daya jaringan dapat dengan mudah ditambah, dikurangi, atau diarahkan ulang sesuai kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga ada kehandalan dan ketersediaan. Virtualisasi jaringan meningkatkan ketersediaan layanan dengan memungkinkan migrasi cepat dan pemulihan bencana yang baik. Dan selanjutnya yaitu arsitektur dan komponen utama virtualisasi jaringan. Jadi yang pertama itu lapisan infrastruktur terdiri dari perangkat keras, jaringan fisik seperti switching, router, dan firewall. Kemudian yang kedua yaitu lapisan virtualisasi memungkinkan abstraksi dan pemisahan lapisan infrastruktur melalui hypervisor atau platform virtualisasi. Yang ketiga yaitu lapisan kontrol menyediakan fungsi kontrol dan orchestration untuk mengelola sumber daya jaringan virtual. Nah, yang selanjutnya yaitu pengantar cloud computing dan model layanan. Yang pertama itu ada IaaS. IaaS atau infrastruktur as a service. Penyediaan infrastruktur komputasi, penyimpanan, dan jaringan melalui platform cloud. Selanjutnya ada PA, PaaS atau platform as a service. Ini menyediakan platform untuk mengembangkan pengujian dan eh, penerapan aplikasi tanpa mengelola infrastruktur. Kemudian selanjutnya ada SaaS atau Software as a Service, penyediaan perangkat lunak dan aplikasi yang di-hosting di cloud dan dapat diakses melalui web. Nah, selanjutnya ada FaaS, Function as a Service, penyediaan komputasi serverless yang memungkinkan eksekusi kode tanpa mengelola infrastruktur. Nah, selanjutnya yaitu keuntungan adopsi cloud computing. Yang pertama yaitu keuntungan yang pertama penghematan biaya ya tentu saja. Menghilangkan biaya kepemilikan dan pemeliharaan infrastruktur IT. Nah, kemudian selanjutnya ada skalabilitas. Sumber daya dapat dengan mudah ditambah atau dikurangi sesuai kebutuhan. Kemudian selanjutnya ada fleksibilitas, kemampuan untuk beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan kebutuhan bisnis. Kemudian selanjutnya ada keandalan, redundansi, dan ketersediaan tinggi yang diberikan oleh penyediaan cloud. Nah, kemudian selanjutnya ada tantangan dan risiko implementasi cloud computing. Yang pertama itu keamanan dan privasi data. Kemudian yang kedua yaitu ada ketergantungan pada penyedia. Kemudian yang ketiga ada masalah kepatuhan dan regulasi. Kemudian yang keempat ada konektivitas dan kinerja. Nah, yang kelima ini ada migrasi dan integrasi aplikasi. Nah, meskipun cloud computing menawarkan banyak keuntungan, organisasi juga harus mempertimbangkan ya, tantangan seperti keamanan data, ketergantungan pada penyedia, dan masalah integrasi. Kemudian mengelola risiko-risiko ini secara efektif adalah kunci keberhasilan migrasi ke cloud tersebut. Kemudian selanjutnya adalah langkah-langkah migrasi menuju virtualisasi jaringan dan cloud. Yang pertama itu penilaian kesiapan.
evaluasi infrastruktur aplikasi dan proses saat ini untuk mengidentifikasi area yang dapat dioptimalkan. Kemudian yang kedua ada perancangan arsitektur. Ini merancang arsitektur virtualisasi jaringan dan platform cloud yang sesuai dengan kebutuhan bisnis. Kemudian yang ketiga ada migrasi bertahap. Lakukan migrasi secara bertahap, mulai dengan workload non kritikal. Kemudian untuk mengurangi risiko dan memastikan transisi yang mulus. Kemudian yang keempat ada optimalisasi dan pemantauan. Terus pantau kinerjanya, lakukan penyesuaian dan optimalkan penggunaan sumber daya cloud dan jaringan virtual. Baik, itu saja materi dari saya tentang virtualisasi jaringan dan cloud. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.